Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di channel Otak Encer. Di video ketiga series pejuang CPNS. Sebenarnya apa sih yang biasanya membuat kita merasa tidak siap menghadapi ujian seperti tes CPNS ini? Apakah karena takut soal yang diujikan susah, atau justru takut tidak menguasai materi? Rasa was-was tersebut wajar saja dirasakan oleh siapapun. Namun ternyata rasa tidak percaya diri atau insecure bisa dikurangi, malah bisa dihilangkan apabila kita benar-benar mempersiapkan amunisi kita. Selain ibadah yang harus ditingkatkan kualitasnya, ternyata rutin mengerjakan latihan soal setiap hari jos banget loh efeknya. Di video kali ini yuk kita latihan soal bersama. Check this out. Soal TWK TIU TKP part 1, soal nomor 1. Monggo teman-teman duluan nih yang mengerjakan. Monggo. Udah dapat jawabannya? Oke, tahan dulu, kita coba bersama-sama. Pada masa pergerakan nasional, banyak bermunculan organisasi-organisasi yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun organisasi yang muncul pada pergerakan nasional, salah satunya adalah Sarekat Islam, yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam. Adapun tokoh yang mengubah nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam adalah option A, Kiai Haji Hashim Asy'ari, option B, Kiai Haji Ahmad Dahlan, option C, Hos Cokro Aminoto, option D, Haji Samanhudi, dan option E, Haji Agus Salim. Yaps, betul banget, yang C, Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto adalah tokoh yang mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Adapun alasan pengubahan nama tersebut yaitu untuk memperluas ruang lingkup organisasi yang semula hanya bidang ekonomi menjadi ekonomi dan politik. Sedangkan yang option A teman-teman, Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama NU gitu ya. Option B, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri dari Muhammadiyah. Lalu Haji Samanhudi adalah pendiri dari Sarekat Dagang Islam. Dan yang terakhir yang E, Haji Agus Salim itu adalah salah satu tokoh dalam Panitia 9 yang bertugas dalam perumusan dasar negara. Oke ya, jadi jelas banget nih jawabannya yang C, Hos Cokro Aminoto. Sampai sini mantap, lanjut lagi. Yuk kita ke soal nomor 2. Oke, monggo teman-teman duluan ya yang mengerjakan. Udah? Oke, kita kerjakan bersama-sama dulu. Lembaga tinggi negara terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara adalah option A, Dewan Perwakilan Rakyat, option B, Majelis Permusyawaratan Rakyat, option C, Dewan Perwakilan Rakyat, option D, Mahkamah Konstitusi, dan option E, Presiden. Apa nih kira-kira teman-teman? Ini ternyata mengenai Undang-Undang Dasar gitu ya. Jadi untuk tipe TWK tahun kemarin ya, yang 2019 itu tidak gamblang dia menyebutkan pasal ini bunyinya apa gitu ya teman-teman. Tapi bisa juga kayak ini tipenya. Jadi dia itu disebutkan isi pasalnya. Lalu apa ya kira-kira jawabannya? Betul banget, yang B, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Alasannya karena hal ini sesuai dengan isi dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Jadinya jawabannya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sampai sini oke ya, bisa diikutin? Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause ya, sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut lagi. Siap di soal nomor 3. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia adalah option A. Susilo Bambang Yudhoyono, option B. Insinyur Joko Widodo, option C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, option D. B.J. Habibie, option E. Megawati Soekarno Putri. Monggo teman-teman dulu yang mengerjakan. Hati-hati, presiden keempat ya. Betul banget. Yang C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Presiden yang kedua adalah Haji Soeharto, Presiden yang ketiga B.J. Habibie, Presiden yang keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden yang kelima Megawati Soekarno Putri, Presiden yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu yang terakhir, Presiden yang ketujuh nih, Insinyur Joko Widodo. Berarti berdasarkan daftar Presiden Republik Indonesia tersebut, maka Presiden Republik Indonesia keempat adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke ya teman-teman, untuk soal TWK-nya kita lanjut lagi ke soal TIU. Monggo teman-teman dulu yang mengerjakan. Wah, materi deret nih, menyenangkan nih. Kita coba ya. Perhatikan deret angka berikut ini. Ada angka 3, 5, 8, 12, 17. Dan angka yang ditanyakan, berapakah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Option A 21, 24, option B 23, 30, option C 31, 42, option D 32, 40, dan option E 35, 41. Udah dapat teman-teman polanya? Yaps, kita coba dulu. Ada angka 3, 5, 8, 12, 17 dan angka yang ditanyakan. Kita lihat dulu teman-teman, dari 3 ke 5 itu kan ditambah 2. Dari 5 ke 8 itu ditambah 3, betul. Dari 8 ke 12 ditambah 4, betul banget. Dari 12 ke 17 ditambah 5. 2, 3, 4, 5. Berarti selanjutnya ditambah berapa? Yaps, ditambah 6. 17 ditambah 6 kita peroleh 23. Lanjut lagi, habis ditambah 6 ditambah 7. 23 tambah 7 dapat deh 30. Jadinya 23 dan 30, option B. Cukup jelas ya teman-teman untuk yang ini? Oke, gampang. Kita coba lagi di soal nomor 6. Ya, sekarang adalah figural. Manakah dari kelima gambar berikut yang berbeda? Coba teman-teman kerjakan lebih dulu. Udah dapat pola gambar figuralnya? Mana sih yang termasuk gambar yang berbeda dari kelimanya? Kita coba dulu perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama, ternyata kalau kita analisis nih, dia itu terbentuk dari 3 garis yang saling dihubungkan. Coba dilihat ya.
pertama, kedua, ketiga. Oke, gambar yang kedua teman-teman, kita lihat lagi. Garis pertama, kedua, ketiga. Oh, berarti dia 3 garis juga ya. Lanjut, gambar yang ketiga. 1, 2, 3. 3 garis juga teman-teman. Coba gambar yang keempat teman-teman. 1, 2. Wow, cuma 2 garis nih yang dihubungkan. Kita amati lagi yang E teman-teman. 1, 2, 3. Oh, berarti gambar yang berbeda adalah yang X. Berarti ditunjukkan oleh option yang D gitu ya teman-teman. Karena gambar yang X itu ternyata dia hanya punya 2 garis yang saling dihubungkan. Sampai di sini oke ya teman-teman. Yuk, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang ya. Nantikan terus update video dari kita. Kita lanjut lagi latihan TIU. Oke, kita ke penalaran analitis. Monggo. Waduh, soalnya panjang banget nih. Kalau ada soal yang panjang gini, jangan langsung di skip ya teman-teman. Gak semua yang panjang analisis kayak gini susah. Kita coba ya. Sebuah toko kelontong akan membuat paket barang yang terdiri dari minyak goreng dan gula pasir. Terdapat minyak goreng merek A, B, C, D, dan E, dan gula pasir merek C, K, L, M, dan N. Paket-paket tersebut akan dijual pada hari ini dan tiap paket terdiri dari 1 merek minyak goreng dan 1 merek gula pasir dengan ketentuan sebagai berikut ini. Yang pertama, gula pasir merek K dijual yang keempat nih. Yang kedua, gula pasir merek K tidak dipasangkan dengan minyak goreng merek A atau C. Ketentuan yang ketiga, gula pasir merek N dijual yang kedua. Yang keempat, gula pasir merek N tidak dipasangkan dengan minyak goreng merek E atau B. Yang kelima, jika minyak goreng merek D dijual yang kelima, maka minyak goreng B dijual yang pertama. Dan yang terakhir, gula pasir merek L dipasangkan dengan minyak goreng merek D. Berdasarkan ketentuan tersebut, manakah urutan penjualan yang mungkin terjadi dari paket barang yang dimaksud? Cara pengerjaannya gimana sih teman-teman? Oke, tenang, santai. Kita coba dulu ya. Ada hari, kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. Karena jenis minyak gorengnya kan 5 dan gula pasirnya juga 5 ya teman-teman. Berarti ada 5 hari nih untuk jual si gula plus minyaknya. Oke, lalu kita buat lagi tabel untuk gula dan minyak. Kita masukkan sesuai ketentuannya tadi. Ketentuan yang pertama nih, gula pasir merek K dijual yang keempat. Berarti gula hari keempat kita tulis huruf K. Udah ya, lanjut. Ketentuan yang kedua, gula pasir merek K tidak dipasangkan dengan minyak goreng merek A atau C. Berarti minyak yang dijual di hari keempat itu kemungkinannya bisa B, bisa D, bisa E gitu ya teman-teman. Oke, nggak usah ditulis dulu nggak apa-apa karena banyak ya. Lanjut dulu, aturan yang ketiga, gula pasir N dijual yang kedua. Oh, berarti di hari kedua kita jual gula pasir N, ditulis N. Lanjut, ketentuan yang keempat, gula pasir N tidak dipasangkan dengan minyak goreng merek E atau B. Oh, berarti di hari kedua minyak goreng yang mungkin adalah merek A, terus merek C dan merek D. Oke ya, gak usah ditulis dulu, gak apa-apa. Lanjut lagi. Jika minyak goreng merek D dijual yang kelima, maka minyak goreng B dijual yang pertama. Aturan selanjutnya tuh kita tulis nih, hari kelima itu minyak goreng D dan hari yang pertama kita tulis minyak goreng B. Oke, lanjut lagi ketentuannya, gula pasir merek L dipasangkan dengan minyak goreng merek D. Berarti di hari kelima nih dipasangin nih mereknya L, si gulanya. Oke, berarti udah mantep ya. Yang hari kelimanya itu adalah L, si gulanya, dan minyaknya adalah D gitu ya teman-teman.
Kalau kita lihat ke option, berarti yang tersisa tinggal C sama E ya. Sekarang kita lihat teman-teman, yang hari pertamanya B itu kan berarti cuma option C. Ya udah deh, jawabannya berarti yang C ya. B A C E D. Bisa sampai di sini? Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke soal TKP. Monggo teman-teman dulu. Oke, kita coba dulu TKP-nya. Rina dan Santi adalah teman satu kantor. Suatu hari mereka terlibat konflik yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman. Rina menuduh Santi telah membocorkan rahasia pribadinya, sehingga membuat dia malu. Namun sebenarnya Santi tidak pernah berniat membocorkan rahasia pribadi yang dimiliki Rina tersebut. Apa yang Anda akan lakukan bila menjadi Santi? Untuk mengerjakan soal TKP ini, cara gampangnya adalah tentukan dulu pepes. Apa itu? P-nya adalah perannya. Di situ tuh sebagai apa sih? Terus P yang kedua adalah permasalahannya. Dan yang terakhir adalah solusinya. Jadi ingat ya, pepes. Oke, kita coba dulu. Perannya di sini kita sebagai temannya si Rina. Oke, berarti teman satu kantor gitu ya. Lanjut. Permasalahannya apa sih? Permasalahannya terjadi kesalahpahaman. Dikiranya membocorkan rahasia pribadinya. Oke, berarti solusinya kita cari solusi yang gak menimbulkan masalah selanjutnya teman-teman. Jadi solusi terbaiknya itu yang mana? Coba kita lihat dari tiap optionnya. Option A, menghindari Rina sampai rasa sakit hatinya hilang karena telah dituduh membocorkan rahasianya. Kalau yang A ini hanya menghindar aja teman-teman. Apakah menghindar itu bisa menyelesaikan masalah? Tentunya kan enggak. Malah bisa berkelanjutan, malah bisa membuat sakit hati dan dendam gitu ya. Makanya yang A ini kita coret. Yang B, menjelaskan kepada Rina kejadian yang sebenarnya walaupun dalam hati masih merasa jengkel. Oke, B ini ada etikat baiknya untuk menyelesaikan masalah, tapi ada jengkel-jengkelnya nih. Berarti yang B kita coret juga. Yang C, meskipun merasa jengkel, saya akan meminta Rina untuk tenang agar bisa menjelaskan permasalahan yang sebenarnya kepadanya. Yang C ini sejenis teman-teman sama yang B, masih ada jengkel-jengkelnya, tapi ada upayanya yang dia lakukan, meminta Rina itu tenang gitu ya. Berarti yang B, C itu 11-12 lah ya, kita coret juga. Yang D, berusaha tetap tenang dan menunggu Rina juga sampai tenang agar dapat memberikan penjelasan dengan baik terkait masalah tersebut. Sejauh ini solusi yang paling tepat ya teman-teman. Kenapa? Ketika kedua belah pihak itu sudah tenang, berarti dalam menjelaskannya nanti dan penerimaannya nanti itu akan lebih mudah, dan harapannya itu dapat menyelesaikan masalah di antara keduanya, kayak gitu ya. Berarti D ini kita keep teman-teman. Kita lihat lagi yang E, meminta Rina untuk memberikan penjelasan dan alasan mengapa dia menuduh saya membocorkan rahasia. Kalau yang E ini itu kepo aja, tak pingin tahu aja sih kenapa kok dia nuduh kayak gitu, tapi belum disebutkan solusi untuk penyelesaian masalahnya itu apa. Berarti kita coret juga teman-teman. Berarti yang paling baik adalah yang D, berusaha tetap tenang dan menunggu Rina juga sampai tenang agar dapat memberikan penjelasan dengan baik terkait masalah tersebut gitu ya. Ini yang poinnya adalah 5. Poin yang keempat itu adalah C, 3 itu yang B, E itu poinnya 2, A itu poinnya 1, karena cuma menghindar aja gitu ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Monggo teman-teman dulu. Oke, kita coba ya di soal kedua untuk TKP. Anda pergi bekerja ke kantor dengan menggunakan kendaraan umum. Untuk menggunakan kendaraan umum, biasanya Anda menunggunya di halte. Waktu tempuh dari halte ke kantor kurang lebih sekitar 30 menit. Tanpa diketahui sebelumnya,
Ketika Anda sedang menunggu kendaraan umum di halte, ada orang yang mengatakan bahwa hari ini terjadi aksi mogok kendaraan umum. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, berarti kita tentukan dulu PPS, peran, permasalahan, solusi. Perannya itu apa sih? Sebagai pegawai yang berangkat ke kantor pakai kendaraan umum. Permasalahannya teman-teman, ada aksi mogok nih si kendaraan umumnya. Oke, solusi terbaiknya apa sih? Kalau kita jadi pegawai dan ada permasalahan, ada aksi mogok, akhirnya kita nggak bisa pakai kendaraan umum. Oke, untuk option A ini dia akan berusaha menghentikan kendaraan yang lewat. Berarti dia itu caranya kurang efektif teman-teman. Kenapa? Karena posisinya dia kan diam, tidak bergerak mendekati kantornya. Jadi kita skip dulu ya untuk yang A ini. Oke. Yang B, kembali ke rumah dan menelepon pada atasan untuk mengajukan izin tidak masuk kerja karena terjadi aksi mogok kendaraan umum. Waduh, ini mah tidak menunjukkan profesional sama sekali gitu ya. Berarti jelas banget ini coret yang B. Oke, lanjut lagi yang C, tetap masuk kerja dan berjalan kaki agar sampai ke kantor sambil berusaha mencari tumpangan. Ini bagus ya teman-teman, ada solusi efektifnya untuk menghadapi permasalahannya. Dia berjalan kaki, berusaha nih bergerak mendekati kantor sambil berusaha mencari tumpangan. Kalau yang A kan tetap diam, mencari tumpangan ya kalau ada yang lewat. Kalau enggak, kalau yang C ini kan ada usaha dia jalan dulu sampai nanti tuh tetap cari si tumpangannya. Oke, berarti kita keep ya, disimpan dulu. Yang D, tetap masuk kerja dan menunggu orang baik yang akan memberikan tumpangan. Oke, ini sejenis ya teman-teman, option D sama A, berarti coret dulu lah. Yang E, karena kita udah keep yang C tadi ya. Yang E, tetap masuk kerja dan berjalan secepat mungkin agar sampai ke kantor. Sebenarnya untuk yang option E ini dia ada usaha teman-teman. Dia berjalan kaki, tapi kalau harus jalan kaki sampai kantor berarti kan caranya kurang efektif gitu ya. Lagian itu akan menghilangkan banyak tenaganya. Makanya kalau dilihat dari solusinya, ini yang paling tepat adalah yang option C. Makanya kalau kita lihat poinnya teman-teman, solusinya C ini adalah poin 5, E itu poin yang keempat, A itu poin yang ketiga, D itu poin yang kedua, dan B itu poin yang pertama. Oke ya, kita lanjut lagi di soal yang terakhir. Soal nomor 3 untuk TKP. Monggo teman-teman semuanya, kerjakan dulu. Kita coba. Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja. Meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikan bagaimana tindakan Anda. Oke, kita tentukan dulu PPS. Perannya di sana sebagai apa sih teman-teman? Pegawai junior. Oke, pegawai junior ya. Permasalahannya adalah pegawai seniornya itu merasa udah di posisi zona nyamannya. Jadi sudah merasa nyaman dan terbiasa melaksanakan pekerjaan menggunakan non-IT. Berarti solusinya sebagai pegawai junior tuh ngapain kalau ngeliat kayak gitu? Kita coba. Option A, Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. Oke, untuk option A ini kalau kita lihat kan dia hanya sangat berharap. Kalau berharap aja tanpa adanya tindakan nyata, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Tentunya tidak ya teman-teman. Oke, option A kita coret dulu. Option B, Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Ini sejenis ya sama yang B tadi, berharap tanpa tindakan nyata. Berarti yang B kita coret.
Option C, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Oke, peran kita di cerita ini itu kan sebagai pegawai junior. Sedangkan untuk memberikan penjelasan itu sebenarnya adalah kewenangan dari pimpinan perusahaan. Lagian di soal disebutkan juga pimpinan perusahaannya sudah menginstruksikan. Oke, yang D, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Oke, yang D ini mirip sama yang C teman-teman, tapi yang D ini ada poin plusnya. Apa itu? Mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Walaupun sebenarnya di bagian awal dia akan bilang memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT. Ini sebenarnya bukan kewenangan dari pegawai junior, tapi kewenangan siapa? Kewenangan pimpinan perusahaannya. Jadi bukan kapasitas kita teman-teman, walaupun ada sisi plusnya, yaitu mengajarkan mereka tentang IT. Kita lihat ya yang option A, membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Ini yang paling tepat teman-teman solusinya. Kenapa? Ini adalah solusi yang terbaik karena peran kita adalah sebagai pegawai junior di perusahaan tersebut. Kita bisa memperkenalkan nih manfaat penggunaan IT tanpa menggurui kayak gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Jadi untuk TKP analisisnya biar nggak bingung mana sih solusi yang paling tepat, bisa pakai PPS, peran permasalahan solusi. Oke, stay tune terus di channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya.